Di sini bisa dilihat ya terkait dengan kemampuan delivery, kemampuan jaringan, advokasi, penguatan kapasitas, dukungan dana, dan lain sebagainya. Kemitraannya yaitu standarisasi, pelaksanaan, dan pendanaan. Kemudian yang selanjutnya adalah terkait dengan organisasi internasional. Eh, Asetnya itu dukungan dana, penguatan kapasitas, penguatan organisasi, fasilitator kemitraan, dan kemitraannya yaitu menyikapi pengetahuan, standarisasi, dan pelaksanaan. Next, Kak. Kemudian langkah-langkah menggalang kemitraan yaitu ada 8. Yang pertama adalah menentukan gagasan kemitraan. Yang kedua, mengidentifikasi calon mitra potensial, merumuskan tujuan dan peran mitra. Yang keempat, menyiapkan diri. Kelima, membangun kesepakatan kerjasama kemitraan. Kemudian yang keenam, merumuskan rencana kerja kemitraan. Yang ketujuh, melaksanakan kerjasama. Yang terakhir adalah pemantauan dan penilaian kegiatan kemitraan. Kunci keberhasilan dan kemitraan menurut Kementerian Kesehatan RI 2019 ada 5 ya, yaitu adanya corporation atau kerjasama yang harmonis, kemudian adanya koordinasi yang baik, adanya kolaborasi yang setara, sharing sumber daya, kemudian adanya creation of dynamic team, menciptakan tim yang dinamis, dan adanya komitmen, yaitu kesepakatan bersama. Next, Kak. Kemudian kegiatan pengembangan jejaring kemitraan menurut Kementerian RI 2019 yaitu pengembangan jaringan merupakan suatu proses mengawali, merawat, dan mengembangkan kontak atau hubungan antara perorangan antar organisasi yang saling mendukung dalam mencapai tujuan bersama dan saling bekerja sama untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Kemudian contoh kegiatan kemitraan kesehatan yang berjalan yaitu pertama adalah Perserikatan Muhammadiyahan melalui MPKU bermitra dengan Kementerian Kesehatan untuk melaksanakan gerakan aksi bergizi sehat berkemajuan atau bisa disebut dengan ABSB sebagai upaya promosi kesehatan dan penurunan stunting. Yang kedua adalah MDMC Muhammadiyah menggelar program Emergency Medical Teams Training and Transfer Knowledge, bisa disebut dengan IMT atau Triple T, yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas IMT Muhammadiyah agar memenuhi standar internasional dan lolos verifikasi WHO. Yang ketiga adalah Muhammadiyah bersama Kementerian Kesehatan RI berkolaborasi mengadakan orientasi kadar aksi bergizi sehat berkemajuan di Universitas Muhammadiyah Palu untuk mengatasi anemia di Sulawesi Tengah. Next, Kak. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Jika ada yang ingin didiskusikan, dipersilahkan dan saya kembalikan lagi ke Kak Hanifah. Silakan, Kak. Baik, Kak Jamil, terima kasih untuk pemaparannya. Kami akan membuka 3 pertanyaan terlebih dahulu untuk kami tampung, lalu kami diskusikan dulu. Silakan, Kak, mungkin ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Apabila ada yang ingin bertanya, dipersilakan, Kak. Mungkin bisa raise hand atau di chat di kolom chat. Jika tidak ada, Alhamdulillah ya, Kak. Baik, Kak Iftita, dipersilakan. Iya, terima kasih atas kesempatannya. Em, Baik, saya Iftita, perwakilan dari kelompok 6 bersama Ibu Teni ya. Mau tanya ke kelompok 5, gimana sih untuk prinsip kesetaraan atau equity dalam kemitraan kesehatan? Itu bisa diterapkan pada kolaborasi antara pemerintah atau sektor swasta di daerah terpencil atau enggak ya? Sama minta tolong untuk dikasih contohnya. Seperti itu. Terima kasih. Baik, Kak Iftita, terima kasih banyak untuk pertanyaannya. Saya tampung dulu ya, Kak. Nggak apa-apa kan, Kak?
Baik-baik, nggak apa-apa. Baik. Mungkin untuk dua teman lainnya dipersilahkan apabila ada yang mau bertanya. Baik, apabila tidak ada, mungkin kami coba diskusikan aja. Ya, Kak. Kak Hani, sambil nunggu Kak Hani dan Kak Jamil diskusi, saya klarifikasi ya. Saya tambahkan presentasi yang tadi sudah disampaikan ya oleh Kak Hani. Em, Teman-teman tadi Bu. diberikan contoh untuk program kemitraan yang dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan itu pas banget saya ikutan tuh di kegiatan ABSB, aksi bergizi sehat berkemajuan ya. Kalau di Kementerian Kesehatan, promosi kesehatan sih sebenarnya ya Direktorat eh, Dirjennya itu promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat kalau nggak salah namanya ya sekarang ya. Nah, mereka itu punya program, kalau program nasional itu namanya Aksi Bergizi. Kemudian beberapa tahun terakhir ini, 2 tahun terakhir ya, dari 2023, untuk Aksi Bergizi khusus dibuatkan untuk sekolah, madrasah, dan pondok pesantren Muhammadiyah. Kemudian biar ada cirinya, itu dikasih nama, ditambahkan karena Muhammadiyah itu cirinya berkemajuan, jadi ditambahkan kata sehat berkemajuannya. Gitu. Nah, kemudian sebenarnya tadi kalau digambarkan apa ABSB itu dilaksanakan di Palu ya di Sulawesi Tengah. Kalau sebenarnya di tahun 2024 ini saya share deh, saya share screen. Nah, ini ABSB 2024 ada berbagai dokumen di sini. Itu dilaksanakan tahun 2024 ini dilaksanakan di 3 provinsi. 3 provinsi itu eh, Maluku Utara, tadi ya Palu, kemudian Aceh, kemudian di Kalimantan ada Kalimantan Barat dengan Kalimantan Tengah, kemudian yang di Sulawesi ada Sulawesi Selatan dengan Sulawesi Tengah. Gitu. Jadi ada 6 provinsi, di masing-masing provinsi itu dipilih ada 15 sekolah. 15 sekolah, madrasah, dan pondok pesantren. Kemudian nanti mereka ada apa namanya kegiatan yang harus dilaksanakan di lokus masing-masing ya, di sekolahannya masing-masing atau apa istilahnya tuh satuan pendidikan ya, Satpen. Nah, apa cirinya kegiatan ABSD dibandingkan dengan kegiatan eh, yang lain, kegiatan apa aksi bergizi yang umum? Kalau di kegiatan di Muhammadiyah itu dia punya media-media sendiri ya. Terus strategi edukasinya juga apa disesuaikan dengan kemuhammadiyahan ya, Al-Islam dan kemuhammadiyahan AIK gitu ya. Kemudian ada kegiatan misalnya kajian keputrian gitu ya. Kemudian ada eh, kalau Jumatan itu khutbahnya eh, di beberapa sesi khutbah itu diminta untuk menambahkan materi tentang kesehatan remaja ini, terutama untuk anemia ya, permasalahan anemia remaja gitu. Nah, kemudian di beberapa sekolah itu juga mereka berkolaborasi ya dengan Dinas Kesehatan. Sebelumnya itu melakukan screening. Kalau itu program standar ya. Cuma kalau di ABSD itu mereka mintanya screeningnya seluruh anak perempuan. Kalau di program aksi bergizi yang nasional itu hanya kelas 7 dan kelas 10 gitu. Kemudian kalau di kita juga ada olahraganya khas namanya senam bugar Muhammadiyah.
Nah, kemudian apa lagi? Sarapannya namanya sarapan sehat halalan toyiban. Nah, gitu. Jadi apa namanya kegiatan-kegiatan ini disesuaikan semua dengan eh, apa pesan-pesan al-Islam dan kemuhammadiyahan. Nah, itu bedanya dengan aksi bergizi yang dilaksanakan secara umum. Kemudian untuk tahun 2023 itu sudah dilaksanakan di 3 provinsi yang lain, gitu. Mereka kemudian ditantang oleh Menteri Kesehatan ya. Qadarullah tidak berubah ya, Menteri Kesehatannya masih sama. Jadi menteri yang pada periode yang lalu, menteri itu apa namanya, menantang ya, membuat challenge untuk apa menurunkan anemia. Jadi dibuatlah lomba, lomba namanya Anemia Loss Challenge, ALC gitu ya. Nah, kemudian berbagai kegiatan tadi diminta untuk didokumentasikan dalam bentuk video, kemudian videonya itu yang diperlombakan gitu. Tapi kemudian juga dibuat laporan tadi penurunan kasusnya bagaimana gitu, kemudian keteraturan kepatuhan minum TTD-nya bagaimana gitu ya. Jadi itu cirinya kegiatan ABSB dibandingkan dengan eh, apa kegiatan aksi bergizi yang lain. Itu kira-kira ya penjelasannya. Oh ya, bedanya lagi di tahun 2024 ini MPKU bekerja sama dengan eh, tadi 3 provinsi yang dipilih, 6 provinsi yang dipilih itu adalah provinsi yang memiliki Universitas Muhammadiyah di setiap lokusnya. Jadi apa berkolaborasi juga dengan Universitas Muhammadiyah. Kalau di provinsi yang sebelumnya terpilih itu belum ada kolaborasi dengan universitas. Nah, ini saya lihat sangat apa ya, sangat memberikan nilai positif ya. Karena dengan masuknya universitas, maka kegiatan terutama pelaporan ya, pelaporan, kemudian kegiatan apa keberlanjutan program itu bisa bisa lebih terjamin gitu. Jadi mereka yang di universitas itu bisa melaksanakan juga program penelitian pengabdian dan AIK Catur Dharma ke sekolah-sekolah yang sudah ditunjuk ya menjadi lokus untuk kegiatan ABSP tadi. Itu aja tambahannya, Kak. Silakan dilanjutkan. Baik Ibu, terima kasih banyak Ibu untuk tambahannya. Sangat bermanfaat sekali, sangat menambah wawasan kita juga yang tadinya belum terlalu mendalam mencarinya. Terima kasih banyak Ibu. Mungkin ada pertanyaan tambahan nih dari Kak Suhartini, boleh Kak disampaikan dulu, nanti kita akan menjawab dari pertanyaan Kak Iftita. Silakan Kak Suhartini, apabila bisa on mic. Ya, makasih Kak Hani. Mau tanya, saya perwakilan dari kelompok 3 ya, mau tanya nih, gimana sih keberhasilan salah satu program kemitraan kesehatan yang ada Maaf Kak, di suaranya Indonesia tadi ini? rada kecil. Boleh diulangi ya Kak? Oh iya, gimana sih evaluasi keberhasilan salah satu program kemitraan kesehatan di Indonesia yang Kakak ketahui, saya jelasin bagaimana prinsip keterbukaannya atau transparansi diimplementasikan dan tersebut. Oh. Baik Kak, sudah Kedengeran nggak? jelas. Terima kasih banyak Kak Tini. Izin saya diskusikan dulu ya Kak. Oke, makasih. Iya Kak. Mungkin untuk Kak Jamel mau menjawab yang Kak Iftita dulu. Oke, baik Kak Hani. Saya coba menjawab untuk pertanyaan dari Kak Iftita ya. Tadi terkait dengan prinsip kesetaraan dalam kemitraan dapat diterapkan pada kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta di daerah terpencil. Dan berikut contohnya. Begitu bukan ya, Kak Iftita? Iya, betul. Oke. Jawabannya yaitu prinsip kesetaraan dalam kemitraan kesehatan berarti semua pihak memiliki hak yang sama dalam pengambilan keputusan dan pembagian tanggung jawab. Contohnya nih misalnya dalam program public private
partnership atau P3 di daerah terpencil. Sektor swasta menyediakan dana untuk membangun fasilitas kesehatan, terus sementara pemerintah pemerintah menyediakan tenaga medisnya. Nah, kemudian contohnya lagi adalah kolaborasi antara BPJS Kesehatan dan rumah sakit swasta untuk pelayanan kesehatan di pedesaan. Itu sih Kak untuk kesetaraan dan juga contohnya. Apakah terjawab atau dari Kak Hani mau ada tambahan? Mungkin mencoba untuk menjawab contohnya ya Kak, dari studi kasus yang saya coba cari dari Kementerian Kesehatan RI 2019, itu ada program pelayanan kesehatan BPJS, rumah sakit swasta dilibatkan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan masyarakat di daerah terpencil. Jadi rumah sakit ini yang swasta itu diberi akses ke subsidi pemerintah, tetapi tetap harus memenuhi standar pelayanan yang ditetapkan. Gitu Kak. Mungkin apakah sudah cukup menjawab atau ada yang mau didiskusikan kembali? Baik, sudah cukup jelas. Baik. Untuk contohnya juga sudah cukup jelas. Terima kasih ya. Baik, Kak Iftita, terima kasih kembali. Sama-sama. Sekarang mungkin ke Kak Nafisa dulu yang mau bertanya, nanti saya lanjutkan jawaban untuk Kak Tini. Kak Nafisa dipersilakan. Terima kasih Kak. Ini izin bertanya, saya dari kelompok 7 dengan Kak Aisyah. Pertanyaannya, bagaimana langkah mengidentifikasi calon mitra potensial dapat memengaruhi keberhasilan program kesehatan masyarakat dan apa tantangan utama yang mungkin dihadapi dalam proses ini? Apakah sudah cukup jelas, Kak, pertanyaannya? Terkait tantangan berarti ya Kak ya. Boleh diulangi sekali lagi Kak? Aku ketik di chat aja deh, Kak. Soalnya Iya agak Kak. berisik di sini, maaf. Oke Kak, makasih Kak. Oke, sambil menunggu Nafisa, aku izin pertanyaan dari Kak Tini, di mana pertanyaannya tadi evaluasi hasilan salah satu program kemitraan kesehatan di Indonesia yang kita ketahui dan jelaskan bahwa keterbukaan atau transparansi diimplementasikan dalam program tersebut. Izin menjawab untuk terkait hal tersebut, jadi di mana prinsip terbuka berarti adalah semua pihak yang terlibat secara aktif, baik mengenai kemajuan maupun tantangan dalam pelaksanaan program. Seperti yang kita jelaskan tadi saat presentasi, lalu dalam program Emergency Medical Teams Twinning Training and Transfer Knowledge, EMT3T, transparansi dilakukan melalui laporan evaluasi, pelatihan daring, dan lokakarya tatap muka. Setiap mitra mengetahui peran dan kontribusinya mereka gitu. Lalu untuk studi kasusnya dari yang program EMT-TTT itu bekerja sama dengan Robert Koch Institute dan ISAR Germany, lalu melaporkan kegiatan terbuka bagi seluruh peserta dan mitra dengan pelatihan langsung untuk meningkatkan kapasitas tim medis di Muhammadiyah untuk studi kasusnya. Apakah sudah uh, terjawab Kak Suhartini? Atau mungkin Kak Jamil mau menambahkan? Sudah cukup Kak. Baik Kak Jamil. Kak Kak. Suhartini? Ya, cukup, Kak. Sudah jelas. Kedengeran Baik nggak Kak. suaranya? Kedengaran Kak? Oke, Baik Kak. makasih. Sama-sama. Untuk Ibu Nur, apabila mau ditambahkan dulu, dipersilakan Ibu. Oke, boleh. Jadi tadi untuk apa pertanyaan yang tentang kesetaraan, kemudian yang berikutnya evaluasi keberhasilan gitu ya. Nah, sekarang itu di beberapa tahun terakhir itu ada juga program tahunan ya, ada program tahunan yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan, khusus untuk kegiatan yang sifatnya penelitian dan intervensi. Itu ada misalnya ya, ini salah satu contoh ya. Itu ada yang disebut misalnya matching fund, istilahnya tuh matching fund. Jadi ini dalam hal pendanaan ya, dalam hal pendanaan.
namanya juga matching fund ya. Jadi pendanaannya itu akan diupayakan ketika salah satu pihak mengajukan proposal untuk mendapatkan matching fund ini, dia perlu mencari pasangannya yang nanti akan menjadi pemadan pembiayaan yang akan diberikan oleh kementerian tadi, yang akan diberikan oleh pemerintah, gitu ya. Jadi mereka punya ketentuan apa namanya khusus gitu ya, ketentuan untuk beberapa skim yang diajukan itu dia punya ketentuan masing-masing, tapi secara umum dananya tuh kira-kira setara. Jadi misalnya kalau ada kemarin misalnya ya ada perusahaan gitu ya, ada perusahaan dia punya dana CSR misalnya ya, dia punya dana CSR misalnya 1 M. Nah, dana CSR 1 M itu dia harapkan untuk melakukan intervensi, misalnya intervensi tertentu, intervensi kesehatan misalnya di suatu wilayah. Maka universitas itu bisa mengajukan proposal untuk kegiatan yang memenuhi keinginan dari perusahaan tadi untuk memanfaatkan dana CSR-nya. Plus pendanaan tambahan dari kementerian sejumlah yang sama. Jadi jumlahnya jadi 2 M karena dari dua sumber. Nah, untuk yang dari kementerian, dia punya persyaratan tadi kan ya, mana yang di cover dan mana yang tidak di cover untuk pendanaannya. Jadi, misalnya nih, honorarium, FGD, misalnya ya, kegiatan-kegiatan yang sifatnya FGD itu tidak bisa di cover. Maka kegiatan itu nanti akan diambilkan dananya dari CSR-nya gitu. Nanti untuk yang lain-lainnya yang bisa di cover oleh kementerian itu diambil dari dananya kementerian gitu. Bagaimana caranya supaya dananya itu seimbang. Nah, itu contohnya untuk program yang pendanaan. Kemudian untuk eh, di remote area bagaimana gitu ya di wilayah yang jauh. Ya sama, kira-kira seperti itu ya. Mereka harus bisa dicek tuh em, akuntabilitasnya bagaimana gitu ya. Kalau misalnya pada program aksi bergizi tadi yang dicontohkan, aksi bergizi itu kan sebenarnya sudah lebih dari 10 tahun ya programnya ya. Udah belasan tahun tuh. Kalau dulu tuh awalnya dilaksanakannya oleh riset awalnya ya dan intervensi itu oleh Seameo Rekfon gitu ya. Jadi ada beberapa universitas juga kemudian dengan Seameo itu melakukan apa riset dan intervensi tadi untuk penurunan stunting. Tapi ya kita lihat ya sampai sekarang ternyata angkanya juga masih belum banyak membaik gitu ya. Masih menjadi program prioritas dan dianggap juga apa berdampak pada situasi stunting ya saat ini ya, akar permasalahan dari stunting itu. Nah, kalau dulu itu kegiatannya itu dilaksanakan oleh banyak banyak LSM gitu. Tapi mungkin pada di Indonesia karena situasi politik, kemudian ada permasalahan penganggaran dan sebagainya gitu ya. Penganggaran kementerian itu kan banyak dipangkas. Nah, dulu atau tahun-tahun sebelumnya itu banyak sekali lembaga swadaya masyarakat yang mendapatkan dana untuk program-program kemitraan dari Kementerian Kesehatan misalnya gitu ya. Nah, tahun 2024 ini ternyata yang mendapatkan pendanaan hanya dua, Muhammadiyah dengan NU ya, saudaranya Muhammadiyah ya. Nah, jadi dua organisasi yang besar itu saja yang mendapatkan dana dari Kementerian Kesehatan untuk program-program kemitraannya. Yang lainnya bagaimana? Semuanya di-cut gitu. Nah, kemudian bagaimana memastikan bahwa kegiatan-kegiatan itu efektif, efektif gitu ya. Nah, itu ada proses pendampingan. Jadi setiap tahapan kegiatan itu nanti akan didampingi oleh orang yang ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan. Jadi ada timnya, kemudian timnya ini bergabung nih tim dari Kemenkes, kemudian tim dari pelaksana program. Karena dananya nggak main-main kan ya, dananya tuh MM-an gitu ya, dan pelaksanaan kegiatannya juga cukup luas sehingga diharapkan eh, kegiatannya itu bisa berdampak gitu. Nah, permasalahan berikutnya ya, tantangan berikutnya itu adalah seperti biasa kita tahu ya, kalau dana dari pemerintah biasanya turunnya bertahap gitu kan. Kemudian waktunya udah mepet di akhir tahun, kemudian langsung diminta LPJ gitu.
Parahnya lagi LPJ-nya, LPJ keuangan terutama saat ini sangat rigid gitu ya, sangat sulit untuk dipenuhi karena dia minta apa namanya kwitansi-kwitansi itu at cost, jadi sesuai dengan jumlah yang dikeluarkan gitu. Nah itu sungguh sangat merepotkan ya, sehingga kalau kita nggak siap nih, akhirnya pas giliran pelaporan eh, ribet gitu ya. Dan kemudian untuk dana tahapan berikutnya itu jadi tersendat gitu. Maka itu saya jadi berpikir, oh itu sebabnya mungkin ya Muhammadiyah dan NU aja yang dikasih kesempatan untuk mendapatkan dana dari kementerian. Karena kalau organisasi lain yang lebih kecil dan mungkin nggak punya dana talangan itu akan kelimpungan gitu. Akhirnya programnya jadinya kacau, nggak bisa dilaksanakan, dana juga tidak bisa terserap gitu. Jadi saya berpikir oh mungkin karena hal itu tadi ya. Tapi biar bagaimanapun pada akhirnya tetap harus dilakukan evaluasi untuk melihat efektivitas program-program tadi. Gitu tambahannya. Silakan Kak, lanjutkan untuk yang pertanyaan berikutnya. Baik Ibu, terima kasih banyak Ibu. Untuk Terima kasih. pertanyaan yang selanjutnya dari Kak Nafisa mungkin ya Kak Jamil ya. Mungkin bisa dibantu jawab Kak Jamil. Ya, eh, pertanyaan dari Kak Nafisa tadi itu terkait dengan eh, diskusikan bagaimana langkah mengidentifikasi calon mitra potensial dapat mempengaruhi keberhasilan program kesehatan masyarakat. Apa tantangannya gitu ya? Kak Nafisa, ada Kak Nafisanya nggak? Kita langsung saya jawab aja nih. Sudah saya bantu jawab aja langsung ya Kak ya. Tadi betul ya Kak Hanafa ya? Tadi yang itu ya pertanyaannya. Betul Kak, di kolom chat sesuai sama. Ya, mengidentifikasi calon mitra potensial itu membantu menentukan organisasi yang memiliki visi dan misi yang selaras dengan tujuan program kesehatan. Nah, tantangan yang utamanya meliputi kurangnya data tentang calon mitra, hambatan komunikasi, dan perbedaan prioritas. Sebagai contoh, pendekatan berbasis data melalui survei dan analisis jejaring sosial dapat membantu mengidentifikasi mitra potensial. Ini saya dapat menurut referensi Tumurung MN tahun 2018 ya terkait dengan promosi kesehatan. Gitu Kak. Aku sudah terjawab kan bisa. Jika ada tambahan dari Ibu atau dari Kak. Oke, saya hmm, apa tambahkan lagi ya untuk langkah identifikasi tadi. Tadi sebenarnya sudah tergambar juga dari contoh ya, contoh yang di kegiatan ABSD-nya Muhammadiyah. Kenapa Kemenkes itu hanya memberikan dana untuk kegiatan kemitraannya kepada dua organisasi besar di Indonesia. Nah, kira-kira seperti itu. Tapi eh, untuk misalnya program-program yang sifatnya itu mungkin hal-hal yang sebenarnya ya tidak harus pakai dana. Misalnya tadi tuh, kalau di kegiatan aksi bergizi itu kan ada olahraga, ada senam bugar Muhammadiyah. Perlu dana nggak kira-kira menurut teman-teman? Senam bersama. Orang kalau mau senam pakai dana nggak? Mungkin sound systemnya Ibu atau Ada dana sih instruktur. eh, Instruktur, dana sound system, apalagi Bang? kadang ada kayak minum gitu Bu. Apanya? Minum. Minum, Oh, air minum. air minum. Ya, biar nggak keselak ya, biar nggak kering ya pas lagi senam ya. Iya, betul. Biasa itu kan Betul. rangkaian kegiatan ya, senam, kemudian sarapan, kemudian minum TTD, gitu kan ya. Nanti kegiatan edukasinya pada waktu-waktu yang ditentukan lagi. Bisa bareng, bisa berbeda. Tadi kan misalnya pada saat duha, pada saat keputrian, dan Jumatan misalnya gitu. Nah, eh, kegiatan senam mungkin memerlukan dana tadi beberapa ya, tapi tidak terlalu banyak dananya. Kemudian kalau misalnya peserta didiknya disuruh bawa bekal air minum sendiri, bisa kan? Demikian pula sarapan. Jadi anak-anak disuruh bawa bekal sarapannya sendiri. Cuman makannya aja yang bareng-bareng di sekolahan.
Nah, yang modal paling TTD-nya, tablet tambah darahnya kan, gitu. Terus kalau misalkan dianggap perlu, oke kasih protein tambahan misalnya gitu. Nah, hal-hal semacam ini sebenarnya tadi tuh ya, kalau misalnya dilakukan di ABSD untuk sekian minggu ya, kalau nggak salah sekitar 3 minggu itu ada dana stimulan yang diberikan tuh dana stimulan. Harapannya adalah nanti untuk yang berikutnya nggak usah dikasih dana, bisa dilanjutkan kegiatan itu gitu. Karena ternyata terbukti pada sekolah-sekolah yang menerapkan kegiatan semacam ini itu malah menjadi nilai jual buat sekolah itu gitu. Saya pernah ke SD Muhammadiyah apa ya kemarin ya Bojonggede apa ya di apa di Bogor itu ya di Kabupaten Bogor di Muhammadiyah 1 itu ternyata sudah 8 tahun melaksanakan kegiatan itu. Kalau di SD waktu itu nggak pakai TTD sih, nggak sampai ke pemberian tablet tambah darah ya, karena kan programnya itu untuk SMP SMA. Tapi program pembiasaan makan dan sarapan yang halalan toyiban tadi. Jadi pakai konsep isi piringku gitu ya dan gizi seimbang gitu. Jadi mereka sudah melaksanakan kegiatan itu bertahun-tahun sebelum kita melaksanakan program ini gitu. Dan ternyata itu yang menjadi salah satu nilai jual sekolahan itu gitu. Sekolahan yang bagus dia bahkan menjadi sekolah penggerak satu-satunya kayaknya tuh di Kabupaten Bogor kalau nggak salah tuh. Jadi prestasinya luar biasa gitu. Nah, eh, jadi seperti tadi, bagaimana kita mengidentifikasi siapa nih mitra yang bisa diajak untuk kegiatan-kegiatan eh, apa kemitraan kesehatan gitu. Kalau sebagai mahasiswa banyak banget tuh. Besok misalnya tuh ada kegiatan pelatihan penyuluh pelatihan penyuluh kebencanaan. Nah, terus saya diminta jadi narasumber. Pas saya lihat flyernya, nah ininya banyak banget tuh, sponsornya banyak banget ya. Lembaga-lembaga atau organisasi profesi, ada rumah sakit, ada produsen apa gitu ya, produsen barang dan jasa, produsen farmasi misalnya gitu. Nah, kalau di kesehatan ya udah tinggal disesuaikan aja gitu. Jadi banyak sebenarnya mitra di sekitar kita yang potensial yang bisa kita identifikasi. Bahkan sejak kita masih mahasiswa nih, misalnya kalau teman-teman yang lagi sibuk bikin PKM, itu bisa menggunakan, memanfaatkan lembaga-lembaga yang ada tadi gitu ya. Kolaborasi sama lembaga mahasiswa atau LSM di luar. Oke, itu aja tambahannya. Akan dilanjutkan. Baik, terima Baik, kasih Bu. mohon izin Ibu untuk pertanyaan terbuka sesi 2, 3 pertanyaan apakah diperbolehkan Ibu atau lanjut ke kelompok selanjutnya? Silakan kalau masih ada boleh. Baik Ibu. Untuk sesi kedua dipersilakan 3 pertanyaan kembali untuk teman-teman semua apabila ada yang mau ditanyakan terkait kemitraan kesehatan, boleh, silakan. Baik, sudah ada Kak Lilik Umami, bisa silakan Kak pertanyaannya. Baik, terima kasih Kak. Mau nanya, untuk meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan program kesehatan, bagaimana cara menyusun rencana kerja kemitraan yang efektif berdasarkan prinsip dasar kemitraan? Itu aja, terima kasih Kak. Baik Kak Lilik, terima kasih banyak untuk pertanyaannya. Izin kami diskusikan dulu ya Kak. Mungkin izin sambil kami diskusikan apabila ada yang mau bertanya kembali dipersilakan ya teman-teman. Jika tidak ada, bisa langsung jawab aja ke Hanifah. Oke Kak. Coba izin menjawab sesuai dengan apa yang saya temukan terkait pertanyaannya yaitu bagaimana rumusan rencana kerja kemitraan gitu ya Kak dan prinsipnya. Jelaskan dengan rujuk pada prinsip dasar kemitraan.
Untuk jawabannya yaitu rencana kerja kemitraan merupakan dokumen penting yang berisi tujuan, peran, tanggung jawab, dan jadwal pelaksanaan setiap mitra. Lalu ini bertujuan untuk mencegah konflik peran dan memastikan efisiensi. Dokumen ini biasanya dituangkan dalam MOU atau nota kesepemahaman. Lalu untuk studi kasusnya, pada kerjasama antara Kementerian Kesehatan dan sektor swasta, rencana kerja mencakup pengadaan alat kesehatan oleh pihak swasta dan pelatihan tenaga medis oleh pemerintah. Lalu kejelasan tanggung jawab ini memastikan program berjalan sesuai jadwal. Apakah menjawab, Kak, atau mungkin ada yang mau ditambahkan dari Kak Jamil? Nah, mungkin tambahannya dari Ibu Nur Fadila. Apakah ada ya tambahan? Oke, saya kasih contoh lagi tambahan ya. Misalnya tadi saya sebutkan contohnya dana padanan ya. Ini ada contoh proposal yang sudah kami buat tapi tidak mendapatkan apa namanya, nggak lolos verifikasi keuangan karena tidak ada, ternyata mitranya nggak punya uang, ternyata dananya tuh nggak ada gitu, dana mitranya. Nah, ini contohnya programnya Cegah Stunting Baru, Inovasi Intervensi Pencegahan Stunting Baru melalui penyelamatan 1.000 KPK. Kita lihat programnya nanti ya. Nah, ini urgensi. Kita mau bikin apa? Masalahnya apa sih? Kemudian program pembaruan program itu seperti apa? Terus langkah-langkahnya ya, tahapan kegiatan itu apa aja gitu ya. Terus manfaatnya apa? Mitranya siapa saja gitu. Nah, jadi kegiatan ini diharapkan sebenarnya kalau pemerintah kan maunya programnya berhasil gitu ya. Nah, jadi fokusnya adalah kita membantu pemerintah untuk melaksanakan programnya karena dari presiden yang sebelumnya itu kayaknya khawatir banget dengan permasalahan stunting. Jadi akhirnya ya udah kita fokusnya ke situ juga gitu. Cuma kita tidak cukup nih kalau hanya mengintervensi satu sasaran. Akhirnya kita lihat siapa saja yang bisa disasar gitu ya. Kemudian dibuatlah berbagai aktivitas gitu ya untuk sasaran-sasaran tertentu dengan rancangan kegiatan masing-masing juga gitu ya, dengan output masing-masing juga. Nanti kita akan lihat tadi tuh ini kaitannya dengan bagaimana kita melihat efektivitas program kemitraan itu gitu ya. Jadi kalau mau lengkap sih kira-kira kayak gini paling tidak isinya gitu ya. Kemudian aktivitas yang kedua untuk pendamping keluarga TPK, tim pendamping keluarga yang keluarga berisiko stunting. Keluarga berisiko stunting ini juga kemudian oleh BKKBN masih dirumuskan, masih diidentifikasi kriteria inklusi dan eksklusinya, gitu ya. Kalau kalau kemarin kan misalnya keluarga apa istilahnya tuh apa keluarga harapan kayak gitu ya. Padahal mau bilang miskin gitu kan. Jadi ada program keluarga harapan dan sebagainya gitu ya. Nah, itu istilah-istilah tadi itu memiliki kriteria kan. Nah, makin bertambah kriterianya itu akan makin menyulitkan kita untuk mendapatkan sasarannya kan gitu ya. Jadi kita harus sangat sangat tepat gitu ya, sangat pas untuk menentukan kriteria-kriteria tadi. Tetapi karena kita ini pihak swasta ya, kalau universitas kan bukan pemerintah gitu ya. Universitas kemudian kita akan mengikuti eh, apa apa yang nanti akan ditetapkan oleh pemerintah. Walaupun sebenarnya pemerintah juga akan meminta tenaga ahli, misalnya konsultan dari universitas juga salah satunya ya, selain organisasi profesi dan yang lainnya. Gitu ya. Nah, ini kira-kira ada 7 aktivitas yang kita rancang, udah sangat komprehensif dari ibu hamil, ibu eh, ibu bayi sampai ibu baduta gitu ya dengan berbagai aspek yang diintervensi. Ini sampai orang pertanian juga ikut membantu nih bikin microgreen gitu ya. Nah, kemudian bagaimana kita bisa melihat, nah ini dia keberhasilannya seperti apa, kita mempertimbangkannya ya, apa apa yang bisa dicapai dalam waktu tertentu. Tinggal nanti bagaimana keberlanjutannya itu diteruskan oleh
Misalnya oleh universitas ya. Universitas ada nggak sih manfaatnya? Nah, di sini akan kelihatan untuk universitas itu apa apa istilahnya IKU ya. Indeks kinerjanya seperti apa yang bisa dicapai oleh pihak universitas untuk masing-masing aktivitas. Dan ini tentu akan meningkatkan citra universitas ya, karena itu kan nanti akan dilaporkan ketika akreditasi dan lain-lain. Gitu ya. Nah, bagaimana memastikan program itu nanti akan berlanjut? Nah, kita bikin sistem supaya nanti bisa ada keberlanjutannya setelah program ini selesai, apa yang akan dilanjutkan oleh siapa mengerjakan apa gitu ya. Kira-kira seperti itu. Jadi untuk apa kegiatan kemitraan itu harus harus apa ya? Harus hati-hati memang, harus dilakukan identifikasi. Tapi bukan tidak mungkin kita bisa melakukan apa memanfaatkan ya crowdfunding misalnya bukan hanya dana dari pemerintah gitu ya kayak kayak Muhammadiyah itu sebenarnya kan lebih banyak asetnya banyak sekali ya lebih banyak dananya itu bukan Muhammadiyahnya tapi orang-orang yang aktif di Muhammadiyah itu banyak menyumbang kepada organisasi kepada persyarikatannya kayak mahasiswa nih misalnya mahasiswa apa namanya apa istilahnya kalau di kita tuh amal usaha ya tiap amal usaha itu juga memberikan kontribusi kepada persyarikatan gitu jadi kita semua kemudian memberikan andil gitu ya sesuai dengan kapasitas kita kira-kira demikian ya Pak. Oke silakan dilanjutkan atau dilanjutkan dengan apa kelompok berikutnya ya kalau sudah cukup dengan sesi yang sekarang. Terima kasih. Baik Ibu, terima kasih banyak Ibu untuk tambahan-tambahannya. Terima kasih banyak untuk Ibu Nur Fadila dan teman-teman semua sudah mau berdiskusi dengan kelompok 5 terkait kemitraan kesehatan. Saya akhiri apabila ada salah kata dari kami, saya Hanifah dan Kak Jamel. Mohon maaf dan terima kasih. Saya serahkan kepada kelompok 6. Kak Iftita ya Kak. Silakan. Baik, terima kasih Kak Hanifah. Bentar, Ibu saya izin share screen ya Ibu. Silakan Kak Isita. Baik, apakah sudah terlihat? Sudah Kak. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu Nur Fadila dan teman-teman untuk kelas D ya, kelas khusus. Izinkan saya perwakilan dari kelompok 6 bersama Ibu Teni ingin membawakan presentasi mengenai pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan di Indonesia. Baik, saya mulai dari definisi pemberdayaan masyarakat, yaitu proses individu atau kelompok untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya untuk meningkatkan kontrol terhadap mereka terhadap kehidupan mereka, termasuk dalam hal kesehatan. Nah, untuk konteks kesehatan di Indonesia itu sendiri ada kemajuan yang signifikan dalam sektor kesehatan. Namun, tentunya masih ada tantangan yang tetap ada, seperti contohnya ada masalah akses ke layanan kesehatan, terus kesenjangan kesehatan antar wilayah, dan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang kesehatan. Untuk pemberdayaan di bidang kesehatan ini memiliki tujuan, yaitu meningkatkan akses, kualitas, dan kesadaran kesehatan masyarakat sehingga dapat mengurangi beban penyakit dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Indonesia. Nah, terkait tantangan yang sempat saya singgung sebelumnya ya, Ibu dan teman-teman, di sini kami rangkum menjadi 4 poin besar. Yang pertama ada kesenjangan kesehatan, yang kedua ada penyakit menular dan tidak menular, yang ketiga ada kurangnya pengetahuan tentang kesehatan dan akses terhadap pelayanan kesehatan. Selanjutnya,
strategi untuk pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan itu ada yang pertama ada edukasi dan penyuluhan kesehatan, yang kedua pemberdayaan melalui organisasi dan komunitas, lalu ada pelatihan dan peningkatan keterampilan kesehatan dan peningkatan akses ke layanan kesehatan. Nah, selanjutnya di sini ada 6 program pemberdayaan kesehatan yang sudah diterapkan di Indonesia. Yang pertama ada Posyandu atau Pos Pelayanan Terpadu. Lalu yang kedua ada PKK atau Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga. Lalu ada Gerakan Masyarakat Hidup Sehat atau GERMAS. Lalu ada Kadar Kesehatan, Program Kesehatan Lingkungan, dan Program JKN atau Jaminan Kesehatan Nasional. Nah, selain itu, di era yang modern ini tentu aja kita nggak luput dari teknologi ya, teman-teman ya. Di sini ada peran teknologi dalam pemberdayaan masyarakat. Yang pertama ada telemedicine, yaitu penggunaan teknologi untuk memberikan konsultasi medis jarak jauh kepada masyarakat di daerah terpencil. Lalu yang kedua ada aplikasi kesehatan, yaitu platform yang memberikan informasi tentang gaya hidup sehat, pengingat imunisasi ataupun pengelolaan penyakit tertentu. Yang ketiga ada penyuluhan melalui media sosial, yaitu penggunaan media sosial untuk menyebarkan informasi kesehatan dan kampanye penyuluhan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ibu Teni. Waktu dan jaringan dipersilahkan. Baik, terima kasih. Izin, apakah suara saya terdengar jelas? Benar, Bu Teni. Ya, terima kasih, Ibu. Baik, izin melanjutkan terkait dengan dampak positif daya masyarakat bidang Ada pertama adalah meningkatkan akses dan kualitas kesehatan. Masyarakat jadi lebih mampu mengakses layanan kesehatan yang mereka butuhkan. Kemudian yang kedua, meningkatkan kualitas hidup. Jadi berdampak pada kualitas hidup masyarakat, termasuk produktivitas dan kesejahteraan ekonomi. Yang ketiga, penyuluhan yang lebih efektif. Ini jadi mudah memahami informasi yang diberikan dan menerapkannya pada kehidupan sehari-hari. Lanjut. Kemudian tantangan dalam implementasi pemberdayaan kesehatan yang pertama adalah keterbatasan sumber daya, keterbatasan anggaran, tenaga medis, dan fasilitas di beberapa daerah. Kemudian kendala budaya dan sosial, jadi terkadang masyarakat masih terikat pada tradisi atau kebiasaan yang tidak mendukung pola hidup sehat. Kemudian kurangnya koordinasi antara pemerintah dan masyarakat. Jadi kolaborasi yang kurang efektif antara berbagai pihak, baik itu pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor swasta dalam melaksanakan program-program kesehatan. Lanjut. Nah, ini ada kami tampilkan peta sebaran posyandu di Indonesia. Ini agak kecil ya di matanya, nggak bisa kebaca ya. Tapi apa namanya kalau melihat peta sebaran ini eh, ada yang rasanya sudah cukup baik ya untuk peta sebaran posyandu di seluruh Indonesia. Lanjut, ya. Nah, ini adalah prevalensi stunting dari 2013 ke 2023. Jadi ada penurunan ya, namun memang di 2022 ke 2023 itu penurunannya sangat sedikit ya. Lanjut. Ini adalah tabel angka harapan hidup Indonesia dalam 10 tahun terakhir. Jadi terdapat peningkatan ya dari tahun 2014 ke tahun 2023 yang semula hanya 68 tahun gitu untuk laki-laki menjadi 70 tahun, kemudian untuk perempuan yang semula 72 menjadi 74 atau rata-rata dari 70 menjadi 73. Lanjut. Kemudian juga ini ada angka kematian bayi per 1.000 kelahiran juga terjadi penurunan. Lanjut. Untuk angka kematian ibu per 1.000 kelahiran ini yang masih agak naik turun ya. Di 2027
sempat turun sangat baik, tapi kemudian naik kembali di 2010, 2012 kembali turun, dan 2015 juga terjadi penurunan. Lanjut. Nah, izin kami mengambil kesimpulan untuk pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan merupakan strategi yang sangat penting untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Kemudian juga kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta menjadi salah satu jalan untuk mencapai tujuan. Dan dengan pemberdayaan yang tepat, masyarakat akan lebih mandiri dalam mengelola kesehatan mereka dan berperan aktif dalam mencegah berbagai masalah kesehatan. Baik, sekian dari kami kelompok 6. Selanjutnya mohon arahan dari Ibu, eh, atau mungkin bisa dilanjutkan dengan pertanyaan dari teman-teman. Terima kasih. Jadi teman-teman mungkin kalau ada yang mau bertanya boleh raise hand atau sampaikan di kolom chat ya. Atau mungkin ada tambahan dari eh, Bu Ibu Nur. Izin Ibu. Terima kasih. Oke, makasih Kak Teni, Kak Ipita. Sambil nunggu pertanyaan yang masuk ya. Terima kasih tadi sudah dipresentasikan dengan cukup apa namanya, cukup komprehensif ya, apa yang bisa kita lakukan ketika kita melakukan program pemberdayaan masyarakat. Sebenarnya sih teman-teman ini kalau dilihat secara umum, saya bahas secara umum strateginya ya, strategi promosi kesehatan. Jadi yang saat ini kita sedang bahas itu dua strategi pemberdayaan dan kemitraan. Sebelumnya kita sudah bahas advokasi. Nah, ini ketiganya adalah strategi pemberdayaan, strategi promosi kesehatan. Jadi untuk melaksanakan program promosi kesehatan kita perlu melakukan paling tidak tiga strategi ini. Kemudian tadi teman-teman juga mempresentasikan istilah-istilah yang mirip-mirip ya. Ada penyuluhan, terus ada pendidikan pelatihan, kemudian ada kampanye juga ya. Kalau Kementerian Kesehatan itu seringkali menggunakan istilah KIE. Tahu kepanjangannya ya, teman-teman? Atau baru dengar? Yang dari dinas atau dari puskesmas sudah biasa nih. KIE apa? Oh, ada kan? Kak Mustaqim? Aktif, Apa, Kak? iya Bu, konseling, konseling interaktif edukatif Bu. Masa sih? Kak Mustaqim Iya, kerjanya di mana, Kak? oh lagi kerja puskesmas Bu. Puskesmas? Ih, masa orang Iya, puskesmas nggak tahu KIE salah. Mungkin Bu Kesehatan. komunikasi informasi edukasi bukan? Nah, betul Bu Teni. Komunikasi, informasi, edukasi. Kalau konseling itu em, lebih private ya, walaupun ada juga konseling kelompok ya. iya Bu. Jadi biasanya tuh itu disebut juga strategi. Jadi kalau di Kementerian Kesehatan saya lihat sekarang mereka menyebutkannya ada 4 strategi ini ya. Advokasi, kemitraan, pemberdayaan masyarakat, kemudian KIE dan penggunaan media KIE gitu. Walaupun sebenarnya pada saat pelaksanaannya itu nanti strategi-strategi ini bisa juga dilaksanakan, dikerjakan secara bersama gitu. Saling apa namanya? Saling berkelindan ya, overlapping gitu. Jadi misalnya pada saat pemberdayaan masyarakat kita memerlukan apa kontribusi berupa dana misalnya, maka kita bermitra. Akhirnya kan jadi kemitraan juga. Kita mau pemberdayaan masyarakat, tapi masyarakatnya ini modelnya masyarakat yang rada-rada apatis misalnya ya, rada-rada susah untuk mengubah perilaku kecuali kalau dia dihukum misalnya gitu, pakai pendekatan hukuman, pakai pendekatan denda misalnya gitu. Nah, itu akhirnya dibuatlah kegiatan yang juga
pemberdayaan plus advokasi misalnya gitu. Jadi strategi-strategi yang kita bahas saat ini bisa jadi pada saat pelaksanaannya itu tidak sendiri-sendiri, akan saling terkait gitu. Kemudian tadi penggunaan istilah penyuluhan. Kalau dulu tenaga promosi kesehatan itu apa namanya jabatan fungsionalnya disebutnya PKM, penyuluh kesehatan masyarakat, kepanjangannya itu ya. Kalau sekarang sudah ganti sejak 2022 kalau nggak salah tuh ya. Ganti namanya menjadi TPKIP, Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku. Nah, ini yang agak aneh nih orang dari PPPKMI rada-rada bingung pas keluar apa namanya peraturannya kenapa namanya jadi TPKIP, kenapa ada ilmu perilakunya gitu. Tapi entahlah ya karena itu udah jadi keputusan menteri akhirnya ya udah kita terima terima aja. Sudah lumayan berkembang ya. Tadinya orang berpikir promosi kesehatan itu sama dengan penyuluhan. Nah, padahal tidak 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 harus ya, tidak selalu gitu ya. Tidak hanya penyuluhan. Tapi tadi disebutkan oleh Kak Mustaqim ada juga loh konseling, misalnya konseling untuk kasus-kasus adiksi, konseling untuk laktasi, konseling untuk HIV misalnya gitu. Kemudian KIE tadi penggunaan medianya macam-macam strategi KIE apa edukasi juga. Kemudian ada pendidikan dan pelatihan. Pendidikan itu arahnya lebih ke proses pendewasaan, mengubah mindset, ya apa cara berpikir, mengubah paradigma gitu ya. Jadi lebih mendasar, lebih ke aspek apa aspek kognitif dan afektifnya misalnya gitu ya untuk pendidikan. Sementara untuk pelatihan itu lebih ke aspek skill atau psikomotoriknya misalnya gitu ya, domainnya psikomotor kalau yang pelatihan misalnya gitu. Nah, ini teman-teman untuk konsep-konsep dasar promosi kesehatan perlu memahami istilah-istilah tadi gitu ya. Terus kampanye, kampanye itu apa? Kampanye itu melakukan satu kegiatan eh, dengan spektrum yang luas, tapi biasanya kegiatannya sederhana. Jadi misalnya satu pesan kunci aja, satu pesan kunci. Apa namanya kampanye apa? Kampanyenya itu misalnya kampanye anti rokok misalnya gitu ya, kampanye kawasan tanpa rokok misalnya. Ya udah berarti itu aja fokus di situ. Biasanya dia lebih global, kemudian informasinya juga umum gitu ya, bisa ditangkap oleh orang awam dengan cepat dan spektrumnya luas misalnya seperti itu. Oke, kita lanjutkan dulu dengan diskusi. Silakan. Terima kasih Ibu untuk tambahannya ya. Izin saya buka untuk penanya pertama ya, sama Mas Jameluddin. Dipersilahkan. Ya, terima kasih Kak Evita. Izin bertanya untuk kelompok Kak Evita dan Kak Teni ya. Eh, Tadi berkaitan dengan pemberdayaan. Nah, yang saya tanyakan adalah bagaimana pemberdayaan perempuan dalam sektor kesehatan dapat mempengaruhi hasil kesehatan keluarga dan komunitas. Itu saja, Kak. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mohon maaf, Ibu izin kami tampung terlebih dahulu sambil didiskusikan ya. Sembari untuk penanya kedua, Tasya dipersilahkan. Pertanyaan. Iya, terima kasih Kak Iftita. Izin tanya ya Kak, dengan Kak Teni, bagaimana sih Kak strategi pemberdayaan masyarakat yang dapat meningkatkan layanan kesehatan di daerah kecil, kayak daerah yang untuk dijangkau sama pemerintah atau tenaga medis, sedang berapa yang sulit untuk dimasuki tenaga medis kita Kak? Mungkin boleh Terima kasih penjelasannya. banyak Kak Tasya pertanyaannya. Di sini Ibu ya kami izin diskusi dulu Ibu untuk sementara dua pertanyaan dulu.
Saya tanya balik ya Kak. Ada yang merasa nggak dipercaya sama masyarakat nih sebagai nakes. Kan Dulu ada yang saya pernah gimana? Apa pengalamannya Bu. gimana Kak? Iya, waktu itu waktu mau pemberdayaan di daerah Serang kalau nggak salah ya Bu ya, itu sempat ada satu satu desa yang memang nggak mau dimasukin sama tenaga medis Bu. Oke, di Banten berarti ya? Iya di Banten. Jadi akhirnya kelompok saya pindah ke desa sebelah. Oh, desa tetangga ya. Iya. Ada ini nggak? Ada apa? Ada penjelasan nggak? Kenapa sih mereka antipati gitu sama tenaga kesehatan? Ada informasi nggak? Sebelumnya informasi dari dosen sih katanya memang ada keterlambatan sih Bu, dan dia memang kurang percaya kalau dari luar gitu Bu. Jadi mungkin dia punya tenaga medis yang memang dipercaya gitu Ah, Bu. Jadi ada satu puskesmas. Iya. tapi ketika kan kalian sempat datang tuh ke tempat ke lokasinya tuh ya, ke spotnya itu. Mm. Nah itu situasinya bagaimana? Rumahnya, terus apa kondisi apa sih jalan atau apanya itu bisa umum seperti wilayah lain atau dia sangat sulit dijangkau atau gimana? Dia terlalu sulit sih Bu. Seperti umum, cuman memang agak pedalaman sih Bu, masuk-masuk ke gang gitu. Terus memang rumahnya juga, kamar mandinya juga masih yang pakai bolongan itu Bu, bukan toilet. Buruk ya. Iya, masih yang kayak gitu sih Bu, masih lumayan ini. Oke, oke. Gitu, Bu. Baiklah. Udah bisa dijawab, teman-teman? Silakan. Eh, Baik. baik, Tita dulu, boleh silakan Tita dulu. Ibu nggak apa-apa, Ibu Teni dulu. Baik, izin saya mungkin akan mencoba menjawab tadi pertanyaan Tasya di luar ini ya, maksudnya di luar tadi pengalamannya, karena memang ada beberapa daerah seperti kalau di Banten kan eh, memang ada suku suku ini ya yang memang Baduy ya, Baduy dalam yang memang menutup akses. Tapi kan tidak hanya kesehatan ya kalau Baduy dalam, tapi semua kemajuan teknologi gitu. Tapi dengan tujuan bahwa mereka ingin melestarikan apa namanya adat seperti itu. Jadi izin saya mau menyamakan pertanyaan Tasya dulu ya Tasya. Ini tadi kalau saya tidak salah tangkap, bagaimana pemberdayaan masyarakat dapat meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan, terutama pada wilayah-wilayah yang memiliki keterbatasan tenaga medis atau sulit dimasuki tenaga medis. Seperti itu ya, Tasya? Iya, betul Kak Teni. Ya, oke. Eh, izin coba menjawab ya. Eh, mungkin kita bisa ada beberapa pemberdayaan masyarakat yang dapat dilakukan. Yang pertama adalah melatih kader kesehatan atau relawan lokal. Jadi tentunya kita melibatkan apa memberikan pelatihan kepada masyarakat masyarakat lokal di sana gitu. Jadi memberikan pelatihan kepada kader kesehatan lokal mengenai penanganan kesehatan dasar, pertolongan pertama dan identifikasi penyakit umum gitu ya. Contohnya adalah pelatihan kader posyandu untuk membantu ibu hamil, bayi dan balita. Tapi tentunya yang kita libatkan adalah apa namanya orang-orang dari daerah tersebut atau masyarakat dari daerah tersebut. Kemudian juga bisa mendirikan fasilitas kesehatan berbasis komunitas, misalnya puskesmas keliling atau klinik desa. Kemudian juga kita bisa eh, memanfaatkan teknologi digital dengan telemedicine gitu ya. Kemudian juga program edukasi dan penyuluhan kesehatan eh, dengan pendidikan kesehatan komunitas. Kemudian juga lagi-lagi melibatkan pemimpin lokal. Jadi kan semua tidak bisa dilaksanakan ketika kita tidak bisa masuk ke situ ya. Jadi yang paling penting di sini adalah tentunya kita melibatkan pemimpin lokal atau stakeholder yang dipercaya tentunya oleh daerah tersebut. Kemudian juga pendekatan swadaya atau gotong royong untuk membangun infrastruktur kesehatan. Eh, kita ketahui bersama ya, memang untuk di daerah-daerah terpencil itu eh, kekurangan nakes gitu ya. Rasanya mungkin kita juga banyak tenaga kesehatan
kurang menarik gitu kalau ditaruh di daerah terpencil gitu ya, entah itu memang kondisi di sana atau mungkin banyak faktor lah gitu ya yang membuat memang pemerataan tenaga kesehatan itu di Indonesia rasanya belum dan si non profit lainnya. Mungkin seperti itu, Tasya. Apakah sudah cukup menjawab? Dan kepada Ibu Nur, mohon koreksi atau tambahan. Terima kasih. Iya, terima kasih Kak Teni. Mungkin sekalian nanya sama Bu Nur juga kali ya Bu. Eh, dari pemerintah sebenarnya apa ada kebijakan terkait strategi promosi kesehatan untuk daerah terpencil, ya, terpencil ya Bu ya. Seperti yang tadi dijelaskan Bu Teni untuk di Baduy gitu Bu yang memang tidak bisa dimasuki oleh tenaga medis atau dari yang luar gitu Bu. Ya, baiklah. Terima kasih, Kak. Em, Kalau dulu mungkin teman-teman pernah dengar kata Nusantara Sehat ya, NS. Nah, Ya, Bu. ya Nusantara Sehat itu sebenarnya program yang dirancang untuk situasi wilayah-wilayah yang seperti tadi ya, 3T itu ya. Terdepan, terluar, terpencil gitu ya kalau nggak salah ya. Ya, nah termasuk di dalamnya yang eh, sulit diakses. Nah, atau mungkin memang secara budaya mereka eh, agak tertutup gitu ya. Nah, ini mungkin kita perlu identifikasi dulu di karakteristik daerahnya itu seperti apa gitu ya. Kalau yang tadi kan, kalau yang NS itu dia tantangannya ya petugas kesehatannya mau apa enggak ditempatkan di sana gitu ya. Biasanya makanya yang direkrut adalah mereka yang masih muda-muda ya, fresh graduate, belum menikah, kayak gitu kan. Jadi masih idealismenya masih tinggi, kemudian tenaganya juga masih kuat gitu ya, darah muda kan. Nah, terus mereka masih cari pengalaman dan sebagainya gitu. Jadi eh, di satu sisi kita berharap tenaganya ini bisa apa namanya betah di sana gitu ya dan bisa memberikan servis ya sesuai dengan kompetensinya dia. Tetapi di sisi yang lain ya karena mereka masih muda, nah, ada juga kan tantangan yang seperti tadi tuh permasalahan yang misalnya bisa dimasuki oleh tenaga kesehatan, tidak harus medis misalnya kan ya, kan itu em, apa namanya interprofesional ya. Jadi profesi kesehatan yang bermacam-macam gitu kan, satu tim itu terdiri dari beberapa profesional kesehatan bergabung kemudian ditempatkan di satu puskesmas tempat tertentu. Nah, eh, bisa jadi misalnya situasi seperti tadi, orangnya apatis misalnya gitu ya, warganya apatis gitu. Nah, teman-teman perlu melakukan strategi, betul tadi itu yang ditanyakan, apakah ada strategi khusus. Nah, ini pinter-pinternya petugas kesehatan ya, tenaga kesehatan yang ditempatkan di sana. Misalnya nih, saya kasih ilustrasi. Kalau teman-teman lulus jadi sarjana kesehatan masyarakat atau tenaga promosi kesehatan dari UMJ, kemudian di apa namanya diberikan kesempatan untuk melakukan edukasi tentang misalnya ASI ASI eksklusif kepada ibu hamil ya di kelas ibu hamil misalnya nih. Nah, kemudian teman-teman datanglah dengan persiapan luar biasa ya, presentasinya gitu kan, mungkin pakai media, nyiapin video, poster dan sebagainya, gitu kan. Kemudian sampai di lokasi, mulai tuh salam, berkenalan, gitu kan. Kemudian menyampaikan tujuan, gitu, menyapa, gitu. Tapi kok kelihatannya orang-orangnya ini nggak respons gitu ya. Berasa nggak sih kalau kita dicuekin gitu ya? Atau pada sibuk sendiri gitu. Nah, terus ada tuh satu ibu-ibu nyeletuk misalnya. eh Pas kita bilang kita mau melakukan edukasi tentang ini gitu kan, tentang ASI eksklusif, lalu ada ibu yang nyeletuk, Neng, emang Neng udah pernah kasih ASI? Misalnya dia nanya gitu, ya, kebayang ya. Nah, terus kita mau jawab apa? Kalau misalkan ya fresh graduate belum menikah, itu kan nggak mungkin dong udah kasih ASI, gitu. Kalau apa namanya? Kalau kita sebagai tenaga kesehatan waktu itu ya, pada saat itu terus kita shock
Akhirnya apa yang kita lakukan? Kaget dengar pertanyaan kayak gitu ya. Aduh, nggak jadi deh. Nggak berani akhirnya, gitu kan. Atau sebaliknya, kalau di tempat tertentu hajar aja gitu kan. Yang penting saya udah udah melakukan apa namanya kegiatan gitu. Kan itu nggak bagus juga prosesnya ya. Komunikasinya menjadi tidak efektif gitu. Nah, kita yang perlu belajar bagaimana nih masuk ke kelompok yang seperti tadi. Bagaimana kita bisa diterima. Kalau prinsip komunikasi efektif, kemarin kita udah diskusi ya tentang komunikasi ya. Itu jangan sekali-kali kasih pesan ketika kita belum eye level, belum satu frekuensi. Kalau mereka masih belum ada perhatian ke kita tuh berarti dia belum belum satu frekuensi sama kita gitu. Ambil dulu perhatiannya mereka gitu. Ya, jadi jangan ambil posisi cuek aja atau bahkan konfrontasi misalnya gitu ya. Jadi kita ambil hati mereka dulu. Gimana caranya? Misalnya nih salah satu strateginya pas ditanya kayak gitu, oh iya Bu, betul saya masih muda. Harusnya tadi nggak usah langsung apa namanya, kayak orang pinter gitu ya, orang dari kayak tamu gitu kan, tamu datang dari luar membawa teknologi baru gitu kan, bawa informasi baru, merasa bahwa kita tuh penting banget. Jangan berperilaku seperti itu. Jadi kita datanglah dengan empati kita gitu ya, dengan rasa respect kita kepada warga setempat. Kita menghargai mereka yang ingin mempertahankan tradisi dan sebagainya gitu ya. Kemudian seperti biasa ya, kita menyapa, kita salam, memperkenalkan diri gitu ya. Kemudian kita bilang kita senang silaturahim dengan ibu-ibu, kita senang ibu-ibu sudah datang gitu. Kita berterima kasih dulu atas kedatangan mereka. Kemudian kita tanya, ibu-ibu adakah yang misalnya sekarang nih kehamilan anaknya bukan anak pertama, anak kedua, ketiga, keempat misalnya gitu. Kita tanya, ada nggak kira-kira dari kelompok ibu-ibu tadi yang apa istilahnya, multipara ya, yang kehamilannya itu kehamilan bukan kehamilan pertama, ada ya? Nah, kemudian kita tanya ke ibu-ibu yang sudah pernah melahirkan sebelumnya, boleh Bu diceritakan ketika bersalin bagaimana? Terus apakah boleh langsung aja kita tanya kalau kita mau diskusi tentang ASI, waktu itu ASInya keluar nggak Bu? Pada hari keberapa keluar? Misalnya gitu. Nah, kira-kira ibu-ibu tuh kalau ditanya kayak gitu, bisa nggak, mau nggak mereka menceritakan pengalaman mereka? Kira-kira mau terbuka nggak kalau kita tanya? Kalau kita pendekatannya baik, mestinya mereka cerita ya dengan senang hati ya. Terbuka, Kalau iya. kalau perempuan mah biasanya hobi hobi cerita ya. Suka ya ditanya-tanya tuh kita nyaut gitu kan. Nggak ditanya aja kadang kita cerita gitu kan. Kalau ngomongin anak mah seru deh kalau sama perempuan kan gitu. Jadi, nah cerita deh tuh. Pada saat mereka cerita, kita bisa tuh mengambil hikmah dari apa yang diceritakan. Oh, ternyata kalau ibu memberikan ASI tuh anaknya jadi kayak gini. Kalau ibu nggak kasih ASI itu kenapa? Kenapa apa permasalahannya misalnya? Ada pengalaman. Ya udah mereka jadi akhirnya kita teaching each other aja kan. Mereka saling belajar. Nggak usah kita ceramahin. Kalaupun kita udah nyediain perangkat apa ya media gitu ya, boleh aja kita kita bagi-bagikan setelah setelah sesi diskusi. Nah, kita lihat responsnya. Nanti kalau misalnya ternyata ibu itu jadi kurius ya, jadi makin oh jadi penasaran. Jadi gimana sih? Nah, baru kita cerita. Oh, secara teoritis apa yang saya pelajari itu seperti ini misalnya gitu. Tadi strateginya gimana sih? Kenapa sih ASI bisa nggak keluar dalam sekian hari pertama misalnya? Nah, ini secara teoritis apa yang terjadi? Apa sih untungnya kalau kita kasih ASI? Kita bisa jelasin secara teoritis walaupun kita belum pernah mengalaminya. Tinggal kita tanya, kalau pengalaman ya kita balikin lagi ke ibu-ibu itu. Ibu-ibu apa pada saat memberikan ASI, misalnya yang ASInya eksklusif tuh. Kalau ada yang ASInya eksklusif, eh, mengalami nggak yang namanya amenore laktasi, misalnya gitu. Kalau pengalaman saya cerita nih. Kalau saya ketika saya melahirkan anak saya yang pertama itu 18 bulan saya amenore. Berarti nggak usah pakai alat kontrasepsi ya, udah steril sendiri gitu.
Jadi udah KB alami tuh gitu. Jadi, nah itu misalnya apa apa sih kasih keuntungannya kalau kita kasih ASI misalnya gitu. Tanpa harus kita apa namanya berbusa-busa gitu ceramah dan mungkin belum tentu menarik gitu cara kita delivernya. Itu contohnya strateginya ya. Oke, silakan dilanjut Kak. Baik, terima kasih Ibu. Ibu mohon maaf sebelumnya kalau ada noise dari luar Ibu. Gak apa-apa, saya juga ribut ya. Izin. Baik, izin saya mau coba menjawab ya untuk pertanyaannya Mas Jamel tadi untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana pemberdayaan perempuan dalam sektor kesehatan dapat memenuhi hasil kesehatan keluarga dan berikan contohnya ya. Izin Ibu saya coba menjawab, nanti mohon untuk tambahan dan koreksinya ya Ibu ya. Nah, untuk pemberdayaan perempuan itu sebenarnya ada berbagai macam cara ya. Cuma saya beri 4 contoh yang paling sering dan atau yang paling em, mudah untuk dilakukan ya. Yang pertama ada memudahkan akses perempuan terhadap pelayanan kesehatan. Contohnya seperti ibu yang em, memiliki pengetahuan mengenai pentingnya imunisasi akan lebih cenderung untuk membawa anak-anak mereka ke fasilitas kesehatan untuk mendapat vaksinasi yang diperlukan. Dengan kata lain, apabila anak tersebut memiliki vaksinasi yang cukup, maka dengan harapannya adalah anak tersebut dapat sehat dan memiliki tingkat hidup yang lebih sehat lagi. Seperti itu. Yang kedua, meningkatkan pengetahuan mengenai kesehatan reproduksi. Itu dapat eh, karena perempuan itu mengetahui pengetahuan tersebut, maka dapat membuat perempuan memiliki keputusan yang lebih baik terhadap kehamilan dan kelahiran. Seperti itu. Contohnya kayak misalnya orang tersebut sudah diberikan ilmu, oh ternyata kalau misalnya hamil untuk anak kedua atau ketiga punya resiko tinggi karena memang sudah ada ilmunya, mungkin lebih baik ditunda atau diikutkan program KB seperti itu. Yang ketiga ada meningkatkan pendidikan kesehatan untuk anak-anak. Misalnya seorang ibu yang memiliki pengetahuan tentang pentingnya kebersihan diri dan sanitasi akan mengajarkan anak-anaknya untuk mencuci tangan dengan benar untuk mengurangi penyebaran penyakit di keluarga. Lalu yang terakhir ada kesejahteraan mental dan emosional. Karena nyatanya untuk perempuan yang memiliki akses dukungan kesehatan mental yang baik akan memberikan suasana hati yang baik, juga akan tercipta lebih stabil dan harmonis. Kurang lebih seperti itu. Hmm, Tambahannya Ibu, sekian dari saya. Apakah sudah cukup menjawab, Mas Diamel? Yang nanya dulu tuh. Ya, sudah Kak. Baik, Ibu. Izin Ibu mohon untuk tambahannya, Ibu. Oke. Saya kayak topping ya, tambahannya ya. Jadi saya mau fokus di istilah pemberdayaan. Sepertinya kalau mendengarkan pembahasan diskusi kita, kesannya pemberdayaan itu sama dengan cerdas gitu ya, pengetahuannya luas gitu ya. Berdaya itu sama dengan harus cerdas gitu. Orang yang berdaya harus cerdas. Jadi maksud sebenarnya di sini arahnya adalah apa? Berdaya itu kan empower ya, power, kekuatan atau kekuasaan gitu ya. Nah, em, kenapa orang pintar atau orang cerdas itu disebut sebagai orang yang berdaya? Karena kalau dia pintar, dia bisa mempertimbangkan eh, apa pilihan yang ada dari berbagai pilihan yang ada, kemudian dia mengambil keputusan gitu cepat. Dia bisa mengambil keputusan dan dia bisa bertanggung jawab atas keputusan yang dia ambil itu dengan konsekuensinya, misalnya gitu ya, dengan berbagai atributnya gitu. Nah, ini menunjukkan bahwa kalau dia cerdas, dia akan mengambil keputusan yang tepat gitu. Makanya seringkali upaya promosi kesehatan itu
diupayakan untuk meningkatkan pengetahuan dulu gitu. Jadi maksudnya adalah supaya apa ya mencerdaskan kehidupan bangsa ya. Terus kenapa harus perempuan? Iya, karena coba deh kalau perempuan nanti akan jadi ibu nih ya, nih kebanyakan calon ibu nih. Tapi saya nanya dulu deh sama calon bapak atau bapak nih. Bapak-bapak udah pada nikah apa belum nih? Ada yang udah nikah? Nah, para bapak Kayaknya ini. baru Udah saya, Bu, Bu. Oh, ada udah yang Oh, Bu. sama udah. ini ya, sama Jamel ya. Oh iya, oke. Nah, dulu waktu nikah, waktu mau menentukan calon istri, itu pilih istrinya yang pinter atau yang agak-agak nggak pinter? Suka sama calon atau suka sama perempuan itu yang pinter atau yang jangan pinter-pinter deh misalnya gitu. Ya, pinter Bu. Yang pinter, Kak. Yang cerdas maksudnya gitu Iya ya. Bu. Oke. Ya, nggak bodoh-bodoh amat deh. Nggak bodoh-bodoh. Tapi takut nggak kalau kepinteran? Ntar saya kalah sama istri saya gitu nggak, Kak? Kebanting Ah, sama enggak istri. sih Bu. Enggak ya? Oke. Tetap jadi imam ya, Bang ya. Oh iya Oke. betul kok. Oh, jadi laki-laki tetap pemimpin mau bagaimanapun kondisi apa situasi laki-laki dan perempuannya itu gitu ya dalam satu keluarga. Oke. Jadi kalau perempuan ya sebagai ibu nantinya itu cerdas, maka dia akan bisa kalau kata teman saya tuh ya harus bisa jadi harus multi multi talent perempuan itu, ya kan? Kalau anaknya masih bayi harus harus bisa masak, harus bisa nyuci, ya kan? Harus bisa beberes rumah gitu. Ntar anaknya masuk PAUD, harus bisa jadi guru PAUD juga, ya kan? Ngajak main anak. Nanti kalau anaknya masuk SD, udah beda tuh pelajarannya, udah beda PR-nya. Harus jadi guru SD juga, harus cerdas finansial juga untuk mengelola penghasilan suaminya, gitu kan? Untuk mengelola nafkah keluarga, gitu. Jadi harus cerdas semua semua nih gitu ternyata. Kenapa? Karena kalau ibunya nggak cerdas nanti berantakan dong rumah tangganya gitu kan. Iya sih laki-laki kepala keluarga, tapi perempuan itu lehernya. Kepala nggak bisa tegak kalau lehernya nggak apa namanya nggak berfungsi gitu ya atau nggak ada gitu kan. Jadi masing-masing punya peran gitu. Jadi pemberdayaan perempuan itu memang akan sangat berdampak pada kesehatan keluarga dan kesehatan masyarakat. Paling gampang memang ya udah memberdayakan perempuan cuma situasinya adalah di negara kita itu masih jenis apa masih yang menganut patriarki ya umumnya ya. Jadi kan kita punya kecenderungan ya hampir kebanyakan suku di Indonesia kecuali suku-suku tertentu itu apa lebih mengutamakan gitu ya, lebih memprioritaskan eh, apa namanya laki-laki dibandingkan dengan perempuan dalam hal-hal tertentu gitu ya misalnya fasilitas yang ada di rumah kemudian kesempatan untuk sekolah dan seterusnya gitu padahal nanti perempuan juga punya peran dalam keluarga. Oke itu sih apa overview dari saya untuk pertanyaan barusan. Baik, terima kasih banyak Ibu untuk Kasih Bu. tambahannya. Toppingnya ya Bu ya. Jadi Biar lebih topping. manis. Banyak kan, banyak kan toppingnya Bu, tapi daripada daripada isi benerannya. Baik, mungkin apakah izin kita cukupkan Ibu untuk kelompok kami atau Silakan seperti apa? tanya dulu teman-teman. Masih ada Masih ada? pertanyaan teman-teman atau sudah cukup? Kalau sudah boleh ditutup Kak. Baik, kalau gitu. Karena sepertinya sudah cukup ya pertanyaannya ya. Izin kami tutup untuk presentasi kelompok 6 hari ini. Sekiranya selama presentasi tadi ada kesalahan kata ataupun perbuatan mohon untuk dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.